Halo guys, jumpa lagi di Motoshot TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang cara mengecek mobil bekas guys. Yap, ini kan menjelang apa jenengi riayan ya, riayan menjelang lebaran hari raya. Nah, kalian pasti banyak yang mencari mobil toh, mobil bekas, beli mobil bekas ya. Nah, ini tak buatkan tips-tipsnya cara pengecekan mobil bekas ini untuk pemula ya, pemula banget, bukan yang expert, bukan yang apa showroom bukan ya. Sebenarnya sudah tak buatkan dulu ya waktu pakai mobil Karimun. Nah, sekarang tak buatkan pakai mobil ini. Jenenge Livina. Yap. Pertama, langsung aja ke poinnya, yaitu kalian ketika melihat mobil bekas, cek fisiknya dulu. Fisiknya dari mana? Nggak ada pesok-pesok, dekok-dekok yang parah ya. Kalian harus sadar betul, namanya mobil bekas pasti ada cacatnya. Nah, namanya mobil bekas pasti ada cacatnya guys, ada minus-minusnya. Jadi kalian harus sadar betul itu ya. Kalian harus sadar betul, tapi cacatnya jangan parah-parah gitu loh guys ya. Ada minus boleh, tapi jangan parah, oke? Ya wis, langsung aja kita cek fisiknya dulu. Fisiknya ada yang bekas tabrak atau enggak. Misalkan bempernya pecah, atau dekok parah, atau pesok ya. Dekok itu pesok ya, pesok parah gitu ya, habis bekas tabrakan. Nah, kalian cek aja dari fisiknya kayak gini. Terus apa jenenge, kap mesinnya kayak gini dicek, masih lurus enggak. Nah, ini secara kasat mata dulu ya, kita nggak bicara detail dulu. Bumper depan gini sekiranya bagus, oke. Mohon maaf ya, ini belum tak cuci, masih kotor habis hujan soalnya. Ini masih basah habis hujan. Terus dari samping kayak gini, cek ada yang parah nggak pesok. Contohnya ini ada yang dekok kayak gini lah, ini loh. Nah, ini kan dekok sedikit gini ya. Nah, tapi ini nggak begitu parah. Ini nanti bisa jadi pertimbangan kalau kalian tipe yang perfeksionis kayak gini nih nggak mau. Tapi kalau saya nggak masalah, selama ini masih dalam batas normal lah, selama nggak begitu parah-parah banget, saya ampuni. Saya terima lah mobil bekas seperti ini. Biasanya yang sering dekok itu ini, terus ini pintu ini ya, pintu ini biasanya sering dekok. Dekoknya kenapa? Karena ketika kita parkir terus ada mobil samping buka pintu, nah buka pintu kena mobil kita, cetek. Nah seperti itu, akhirnya biasanya dekok pelipit gitu loh, dekok garis-garis pelipit. Nah seperti ini. Jadi kita cek samping ini mulus, nggak ada apa jenenge dekok-dekok seperti ini atau tidak, itu sebagai bahan pertimbangan. Nah setelah dari samping, terus kita cek bagian bawah nih, ada bekas nabrak nggak. Biasanya ini gasruk ya, kena apa jenenge trotoar, kena trotoar, kita cek. Nah nggak ada. Terus dari samping kita agak mundur. Nah, caranya gini, kita cek bodi dulu, aman, kelihatan nggak ada masalah. Oke, kita ke belakang sini, kita cek dari samping sini, yang nyenternya dari samping sini. Ada yang kalau dekok itu mesti gelombang, catnya gelombang gini. Nah kelihatan. Kalau ini insya Allah masih dalam batas normal. Selain dekok depan tadi, ada dekok samping. Nah ini dekok ini bagian bawah sini. Bagian bawah sini ada yang gelombang. Ini juga, nah ini gelombang, ini gelombang. Nah ini berarti dekok mungkin pernah kesenggol apa, tapi nggak parah, cuman dekok pelipit gitu loh. Cuman itu termasuk minus. Ini juga, nah kalian jelek dari kamera mungkin ya, seret. Nah ini garis. Tapi karena posisinya di bawah, jadi ini menurut saya maafkan lah, saya ampuni ya. Soalnya nggak terlalu kentara. Mungkin kalau di sini mungkin bisa jadi pertimbangan karena kelihatan mata. Tapi kalau posisi di bawah situ nggak masalah sih menurut saya loh ya. Saya sebagai apa yang sering ngecek mobil bekas, nggak masalah. Kalau bagian bawah masih bisa diampuni lah. Tapi itu tergantung preferensi ya masing-masing orang. Kalau ada yang perfeksionis minta yang sempurna banget ya terserah sih. Tapi kalau aku ya jadi mobil bekas ya, namanya mobil bekas itu gak ono sempurna guys. Pasti ada cacat, cuman cacatnya jangan parah-parah gitu loh guys ya. Jadi cacatnya kita terima mobil itu 70-80% masih oke lah. Yap, itu dari samping. Setelah dari samping kita cek belakang. Ini masih bahas masalah dekok ya. Masih bahas masalah dekok atau pesok mobil. Nah, cek bagian bumper. Semua aman, nggak ada apa-apa. Ceknya jangan dari hadap-hadapan gini ya. Jangan dari sisi yang lurus kayak gini, jangan. Tapi kita cek center dari samping gini. Set. Nah, dari sini kalian kalau nyenternya dari samping kelihatan bodi dekok itu kelihatan garis-garis seperti ini. Ada nggak bodi dekok seperti ini? Nah, biasanya chatting gelombang kayak gini. Kita cek juga ininya,
ada pecah apa enggak lampu-lampu nih. Pokoknya santai aja, santai, tenang-tenang. Oke, terus cek bumper ini lurus gak nat-nat ini. Nah, jadi cek, oh lurus ini. Meskipun ada yang agak benggang ya, agak benggang, tapi kalau nggak parah nggak masalah kalau saya. Soalnya ini kan klipnya mesti rusak. Kalau habis nyabrak atau kecantol, klipnya rusak, jadi nggak bisa rapat. Bagi saya nggak masalah, tapi kalau bagi kalian masalah ya terserah. Nah, kita cek dari samping gini, senter masalah, nggak ada masalah. Oke, kita cek senter dari sebelah kiri. Senternya dari sebelah kiri kayak gini. Ada masalah nggak di lampunya? Nggak ada di sini. Terus dari sini. Nah, kalau kita nyenternya dari posisi lurus kayak gini, dia nggak akan ketahuan. Tapi begitu kita senter, kita lihat dari sisi samping, dia akan ketahuan kayak gini ya. Nah, dia akan ketahuan ini dekok, tulisan ini daerah sini dekok. Nggak kelihatan tau dari depan ya, nggak kelihatan. Tapi kalau dari samping gini kelihatan dia. Garisnya tuh gelombang, kena sinar dia gelombang gini. Nah, ini dekok ini. Tapi dicek dulu, dekok ada bekas lecet atau enggak, bekas karatan atau bekas nabrak atau enggak. Kayaknya enggak ada. Jadi ini adalah luka apa? Luka dalam, asik, luka dalam. Dia dekok tapi enggak ada luka luarnya ini. Bagi saya enggak masalah. Ini mungkin di PDR bisa. Di PDR atau kalian kalau pakai akal yang lem tembak ditarik cetek bisa mungkin. Nah, kayak gini, ini juga jadi bahan pertimbangan, tapi jangan eyel-eyelan. Selama lukanya luka dalam, nggak parah, nggak masalah. Kelihatan dari sini loh, nggak kelihatan loh. Dari samping sini juga nggak kelihatan. Tapi begitu kita senter dari sini, baru ketahuan. Kena sinar, ketahuan dia. Ada kok gelombang, ada sisi yang gelombang di sini. Nah, tapi nggak parah menurutku, jadi nggak masalah. Kalau aku loh ya, tapi kalau kalian ya nggak tahu lagi. Terus dari sebelah kiri juga sama, kita cek senter, caranya juga sama semua. Nah, seperti ini guys. Oke, itu adalah cara mendeteksi pertama ya, yaitu kita cek bodinya, bodi dekok. Nah, ini kayak ini bumpernya benggang loh, kelihatan ya. Nah, kayak gini. Nah, bagi saya nggak masalah ini, memang wajar. Jadi saya maklumi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu tes, bukan tes tapi ngecek ya, cek ini keaslian cat. Agak susah ini, soalnya butuh yang expert. Kalau pemula banget itu agak susah. Cari yang expert, cari apa jenenge, ciri khas cat yang ori atau enggak. Biasanya itu ada glitter ya, ada mengkilat itu kelihatan. Kebetulan ini warna putih malah lebih gampang untuk mendeteksi. Yaitu kalau dia cat ulang mesti bula itu apa ya, kusem. Jadi antara warna cat ori dengan cat yang di repaint itu pasti beda. Contohnya seperti ini. Mungkin ini di kamera nggak kelihatan, tapi kalau di mata asli ini kelihatan. Bumpernya ini lebih bula ya, bula itu lebih kusem daripada bodi aslinya. Jadi ini kemungkinan bumpernya ini adalah repaint. Dia putihnya Livina ini putih kinclong harusnya, bukan putih kusem. Beda dengan R3. Kalau R3 yang lama itu putihnya putih tulang, putih kusem gitu. Kalau sampai putihnya kinclong berarti dia sudah repaint. Nah, kalau Livina ini enggak, dia agak lebih kinclong lah, bukan putih tulang. Kalau ini putih tulang banget, jadi kelihatan banget bedanya. Belangnya ya di mata saya sih kelihatan, cuman kalau di mata orang awam mungkin nggak kelihatan ya. Cuman kalau di mata saya kelihatan belang. Jadi ini mungkin repaint ya, repaint. Terus mana lagi, kita cek ini kap mesin, warnanya masih oke. Kita cek atapnya kayak gini. Atap kita belum cek ini ya, dekok nggak kita cek kayak gini. Nah, senternya dari sisi depan kita senter, ada yang gelombang atau enggak. Nah, seperti itu guys. Oke, kemudian dari samping kita cek catnya ya. Antara pintu ini dengan pintu ini wajib sama. Kalau sampai beda berarti ada indikasi repaint atau cat ulang. Nah, ini kebetulan sama kalau kanan kiri. Kemudian ini bagian belakang juga sama, pilar C nya. Nah, ini beda. Kalian bisa cek
antara sini dengan sini beda. Ini agak kusem, bulat ya. Jadi ini kemungkinan di ripin juga yang bumper belakang. Bumper belakang ripin, bumper depan juga ripin. Nah seperti itu. Nah ini kelihatan belangnya, ini sama ini. Nah seperti itu. Untuk ripin ini kebanyakan juga banyak yang nggak mau. Tapi kalau saya selama ripinnya di daerah bumper nggak masalah. Karena mungkin ini nabrak ya, ditabrak atau nabrak, otomatis tuwil, kemudian orangnya mungkin dicat ulang. Sama dengan depan. Jadi kalau bumper depan belakang saya masih mengampuni lah, masih aman, nggak masalah. Ini kelihatan banget ripinnya. Nah ini, nah kelihatan belangnya. Mungkin di kamera nggak tahu kelihatan, nggak tahu nggak ya. Jadi ini lebih kusem, lebih bulat, ini lebih terang putih. Seperti itu guys. Tapi kalau bumper depan belakang menurut saya masih wajar, masih bisa diampuni lah. Tapi kalau sudah urusan bodi itu yang agak susah. Kalau ada yang ripin daerah pintu sampai belang, lebih baik ditinggalkan. Kalau saya loh ya, lebih baik cari yang masih ori. Kalau daerah pintu, kap mesin, kemudian atap sini, kemudian bagasi, wajib ori kalau saya. Kalau sampai ripin itu cari unit lain. Tapi kalau bumper masih diampuni, nggak masalah lah. Itu untuk bodi sama cat. Sekarang kita ke tes tabrak ya, bekas tabrak atau enggak. Ini kita harus buka kap mesin sekarang. Kita bahas daerah bodi-bodi dulu, kita nggak bahas sektor mesin karena kalau bahas mesin butuh pengalaman ya, butuh pengalaman. Kita buka dulu mesin ini, kap mesin. Setelah bodinya aman, langkah kedua adalah kita cek mesin bekas tabrak ya. Setelah dekok luar sama cat sudah aman, kalian bisa menerima, kita lanjut cek bagian bekas tabrak. Tapi kalau sudah di bodi luar kalian nggak cocok, ada dekok, wes nggak usah dilanjut, kalian langsung pulang, nggak usah lanjut buka-buka mesin, kalian test drive nggak usah, soalnya pasti nggak dibeli toh. Kalau kalian niat nggak beli, nggak usah aneh-aneh ya, nggak usah niat ngetes, kita test drive, nggak usah. Itu malah membuang-buang waktu, kasihan penjualnya juga ngelayani kalian ya. Gak niat tuh kue kakan cangkem lah, ngono loh ya. Nek gak niat tuku, gak usah kan model ya, gitu ya. Jadi kita sama-sama kerjasama. Saya ini juga pembeli, saya juga penjual gitu loh ya. Jadi saya paham yang dialami oleh penjual, gak tuku kakan cangkem cak. Nah, jadi kalian juga harus sadar diri, sadar rai dan sadar posisi. Kalau sudah nggak cocok, wis nggak usah diteruskan, langsung pulang gitu aja ya. Kalau saya gitu. Kalau ini bisa diterima, meskipun ini ripin ya, saya tahu, wah cecetan, tapi nggak apa-apa, masih bisa saya ampuni, saya terima. Baru lanjut ke cek mesin. Nah ini cek mesin, buka kap mesin, kita tes tabraknya gimana. Pertama cek ini bullhead, ini namanya bullhead atau apron. Nah ini apron atau bullhead. Kalau Livina ini apron ini memang kayak gini, jadi dia ada sambungan gini. Semua ya, semua Livina ada sambungan. Jadi ini bukan karena bekas tabrak atau dibelikan baru, ndak. Memang semua Livina beda warnanya. Ini kita cek bunder-bundernya ini loh, bulat-bulat deh. Nah ini ya. Terus ini ada namanya las titik. Ini namanya las titik. Nah las titiknya masih aman. Bunder-bundernya juga masih bunder. Bunder-bundernya masih bunder kayak piye. Nah ini ya, bulatnya masih bulat banget. Terus kalau dari depan sudah kelihatan aman, kita lari ke ini, penutup kap mesin ya. Nah ini kap mesin kita cek silen. Ini namanya silen. Ini wajib apa jenis empuk-empuk ya, empuk-empuk, tapi bukan yang terlalu empuk banget biasanya kayak permen karet. Nah itu biasanya disilen ulang sama bengkel. Tapi kalau ori dealer dia empuk tapi keras. Nah kayak wiye gue, kalian nanti paham sendiri kok, gak usah khawatir. Nah kayak gini dicek semua. Paling gampang itu ngecek ini, baut bagasi harus mulus ya, harus mulus catnya. Jadi nggak boleh ada bekas kunci. Contohnya seperti ini. Ini ada seperti bekas kunci ya, seperti bekas kunci. Jadi habis dibuka, entah ini bekas kunci atau ini apa jenenge, bolot itu debu ya, yang sudah berdebu. Nah ini kalau feelingku sih, ini feelingku ini bekas kunci. Jadi ini pernah dibuka kap mesin ini, pernah dibuka. Kita cek dulu apa jadinya nat-nate ya, kerapatan nate. Tutup lagi. Nah kayak gini ya.
kita cek kerapatan ini, nat-natnya ini sisi sebelah kiri, cek pakai jari gini. Nah ini jari kita nggak bisa masuk. Yang sebelah kanan body, jari kita sedikit agak masuk. Ini lebih besar gapnya daripada yang sebelah sini. Nah ini artinya nggak presisi, pemasangannya nggak presisi. Ini ada gap. Nah ini ya, ada gap lumayan jauh nih. Sama ini rapat banget toh, loh. Bagian bawah ya rapat banget. Terus ini, nah nggak bisa masuk. Yang sebelah sini, nah ini agak masuk dalam. Nah ini ada perbedaan gap. Jadi kap mesin ini ada kecenderungan sudah pernah dibongkar, sudah pernah di repair, kemungkinan loh ya, ini masih kemungkinan. Soalnya pemasangannya nggak presisi. Bisa juga bukan dari kap mesin, tapi dari ini headlamp. Headlamp mungkin pernah dicopot, terus pemasangannya nggak presisi lagi. Nah sehingga ada gap kayak gini. Nah ini jadi pertimbangan kalian yang mau nerima atau enggak gitu. Tapi kalau saya kembali lagi banyak faktor. Nggak hanya kita lihat ini terus kita menyimpulkan wah bekas tabrak nih, enggak. Saya beberapa kali sudah menemukan mobil-mobil yang gap kap mesinnya itu agak banyak ya, beda antara kanan kirinya. R3 kemarin dulu yang kemarin itu ya, R3 juga beda gapnya. Terus apa jenenge LGX juga beda gapnya, kanan kirinya juga beda. Jadi itu tergantung preferensi. Kalau cari yang sempurna ya sabar, kalian pulang terus cari lagi. Tapi kalau ini masih bisa diampuni ya nggak masalah. Kalau menurutku loh ya. Jadi kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Nah jadi memang membeli mobil itu banyak hal, banyak faktor, banyak pertimbangan seperti ini guys. Oke. Nah jadi kalau ada indikasi pernah diganti kap mesin, kita cek ininya, bulletnya pernah nabrak enggak. Nah ini kita cek bulet-buletnya kok masih utuh, berarti aman. Kita cek radiator kayak gini ya. Nah kita cek radiator. Kalau dia habis nabrak, radiatornya pasti bengkok. Terus apa jenenge, bagian bawah sayap-sayap arem-arem, terus sasis juga pasti ada bengkoknya. Bulet-buletnya itu juga nggak pasti bulet ya, pasti ada dekok ya kayak gini loh. Nah ini kan masih bulet banget. Yang bawah itu juga loh, itu namanya las titiknya juga masih kelihatan. Kemudian kita sisi yang sebelah sini kita cek juga, paling gampang ngolong ya. Nah ini tes tabrak ya, kita cek tes tabrak. Kemudian kita wajib ngolong kayak gini, tes. Nah ini untuk mengetahui rembes dan bekas tabrak. Biasanya kalau bekas tabrak sasisnya bengkok, sayapnya bengkok pasti. Nah ini kan sayapnya masih aman, nggak ada yang bengkok. Sana juga sayapnya juga masih aman, nggak ada yang bengkok. Kemudian kita lihat juga rembesnya. Biasanya ya kalau Livina itu yang rembes di daerah, bukan Livina sih, semua mobil dengan KM di atas 100.000 rembes daerah transmisi di sini. Ini transmisi sebelah sini pasti, semua mobil transmisinya sebelah kiri ya, sebelah kiri di bawah aki ini loh. Nah daerah sini di bawah itu selalu rembes kalau biasanya loh ya, yaitu adalah masalah di seal askrup belakang. Itu daerah transmisi, dalam transmisinya sealnya sudah getas, olinya keluar. Nah cara ngeceknya gimana? Kita harus ngolong. Jadi kalian wajib ngolong, apa jenenge, lihat daerah bawah sini ya. Nah jangan malas untuk ngolong. Ini kalian lihat daerah sini, ini namanya transmisi di sini. Nah ini transmisi semua ini. Nah biasanya rembes di sini, ini loh, seal askrup belakang di sini. Nah biasanya di situ guys. Ini alhamdulillah nggak ada rembes, ini cuman bekas oli ya. Ini kan habis ganti oli, jadi ini oli lama. Nah ini bukan rembes, itu bekas oli lama. Seperti itu guys. Ini juga bukan rembes, ini bekas oli lama juga, karena habis ganti oli toh. Nah cek rembes nggak ada, oke aman ya. Oke. Ini sebelah sini nggak ada rembes.
Nah, setelah cek rembes mesin, oli mesin, sekarang kita cek rembesnya ini. Apa jenisnya? Boot kokel namanya ya. Kalau bahasa bengkelnya boot kokel. Tapi kalau bahasa bengkel resmi namanya adalah seal apa ya? Boot diferensial ya? Bukan diferensial. Nah, ini ya. Ini namanya boot kokel. Bisa kalian lihat. Ini rembes berikutnya adalah ini boot kokel ya. Nih boot kokel. Nah, ini gemuk ya, atau grease-nya keluar. Ini berarti rembesan. Ini wajar banget untuk mobil dengan KM 100.000 ke atas. Ini juga rembes loh. Daerah boot kokelnya rembes. Nah, boot kokel rembes. Dulu ambil Kalia. Yang Kalia itu juga kita cek bersama. Boot kokelnya juga rembes, kilometer 125.000. Sekarang ini juga rembes. Jadi kalau 100.000 ke atas rata-rata rembesnya di daerah boot kokel itu ya. Boot kokel atau apa ya namanya ya itu. Lupa aku guys. CV join. Nah, CV join, karet CV join itu ya. Nah, itu bahasa bengkel resminya seperti itu. Oke, sekarang setelah kita cek bagian depan ya, tes tabraknya, kemudian cek rembes-rembesnya. Seperti ini, dari atas kita cek rembesnya nggak ada, aman. Biasanya kalau rembes-rembes itu daerah seal askruk depan situ, daerah situ ya, bawah itu. Nah, sini-sini dicek semuanya. Oke, mantap, nggak ada, kering, kelihatan kering. Belakang juga dicek, pokoknya pelan-pelan, semuanya dicek, pakai senter kalau bisa. Kalau bisa pakai senter, seperti itu guys. Oke ya, setelah kita cek bagian atas rembes nggak ada, kita cek bagian bawah kolong. Daerah transmisi pertama, kalter bak oli, kemudian daerah boot kokel atau CV joinnya itu. Seperti itu guys. CV join rata-rata kena sih. Itu murah kok. CV join itu sekitar ya 300.000 lah. Satu, kalau dua ya 600.000, ongkosnya 300, jadi 1 juta lah. Kanan kiri 1 juta, seperti itu guys. Bisa diakali, masih gampang. Kalau yang rembesnya di transmisi itu yang agak susah, karena harus bongkar transmisi, turun transmisi, itu biayanya sekitar ongkos itu 500.000, 600.000. Ganti sealnya tuh nanggung, sekalian ganti kampas kopling, soalnya sekalian turun kan. Jadi biar nggak 2 kali kerja. Sekitar kampas kopling ya sekitar 3 juta, 2 juta lah, 2 juta paling murah. 2 jutaan untuk level Livina atau R3 ya, 2 jutaan. Kalau yang agak sedikit mendingan harganya 2,5. Tapi kalau yang ori mahal guys, bisa 3,5 sampai 4 juta. Seperti itu guys. Oke, dari depan aman ya. Kita pastikan aman. Kemudian cek ini coolant, kita cek oli ya, kita cabut dipstick olinya. Tapi kalau oli nggak masalah sih. Kita ganti aja, setelah beli ganti. Murah kok. Oli 200.000 dapat. Coolantnya pakai coolant atau pakai air biasa. Kalau ini pakai air biasa ya, air AC toh. Kalau pakai air AC mau pindah ke coolant itu juga ada treatment khusus. Pastikan ini dikorok dulu, dicogrok dulu ya. Soalnya habis kena air biasa pasti berkarat, dihajar coolant, karatnya rontok semua, masuk ke ini. Apa jenenge? Radiator. Masuk ke radiator, mampet buntu, akhirnya rembes gitu guys. Tapi kalau ini sudah pakai air biasa, tak teruskan air biasa aja, pakai air AC gitu aja guys. Kalau saya loh ya. Oke, seperti itu ya untuk bagian depan. Ini sudah tes tabrak, sudah tes rembes, jadi kita bisa kalkulasi. Ini ada indikasi copot kan, dicopot apa, entah copot apa jenenge kap mesin atau pemasangan ini nyopot headlamp. Nah, sehingga pemasangannya nggak presisi, ada gap antara kanan kiri. Terus ini kita cek data pendukungnya yaitu bullhead. Ternyata bullheadnya aman, nggak ada bekas indikasi tabrakan, nggak ada karat-karat. Sasis juga aman, berarti bukan bekas tabrak, mungkin ada something yang lain. Nah seperti, tapi ini baru dugaan toh. Nah itu pertama. Yang kedua adalah ada bocor-bocor rembes. Rembesnya di mana? Di boot kokel atau CV join itu ya. Nah itu nggak masalah, itu murah 1 juta kelar. Yang penting bukan di daerah transmisinya. Oke, seperti itu. Kita ke belakang lagi, ini kita cek nut-nutnya ini. Nah ini nut-nutnya juga lurus. Terus ini bagian kaca wajib ori ya, jangan ada silen tambahan.
Nah, pastikan silennya, silen tambahan itu kayak gimana, kayak warna hitam-hitam gitu loh, terus jelebret gitu ya, mencret di sini loh. Nah, itu silen-silen tambahan biasanya yang kurang rapi pengerjaannya. Ini pastikan sebelah kanan, terus pastikan juga yang sebelah kiri ini ada tulisan Nissan kayak gini. Ini berarti kacanya masih ori. Nah, ini ya, ori Nissan seperti itu guys. Oke, sekarang kita tes samping ya, tabrak samping gimana. Tabrak samping kita buka, terus kita cek ini pintu. Nah, di pintu ini ada namanya las titik seperti ini. Nah, ini namanya las titik. Pastikan bulat asli, bulat let, jadi bukan bikinan. Terus di sini juga pastikan ini nggak ada dekok-dekok yang parah gitu ya, nggak ada bentuk-bentuk yang aneh gitu loh, dekok, pesok nggak ada, lurus saja. Meskipun ada kayak gini garis, tapi ini garis dari pabrikan. Nah, bukan garis kecelakaan, bukan. Terus silennya dicek asli. Nah, kayak gini. Jadi bukan kayak permen karet yang besar gemuk tapi mencret, bukan mencret apa ya, dipenyet gitu, dia langsung nyut gitu loh. Jadi benar-benar lembek banget gitu guys. Nah, ini masih aman. Oke, masih aman. Terus kemudian sini, nah ini dicek bekas tes guling atau enggaknya seperti itu. Ini dibuka boleh, yang karetnya ada las titik di sini, tapi ini masih kenceng jadi nggak mau tak buka. Saya lihat dari sini aja, insya Allah masih aman ini kalau saya gitu. Kemudian ini pintu tengah juga sama, dicek dari atas ke bawah, cari las titiknya. Oke, aman. Silennya juga aman, bukan yang bikinan ya. Nah, seperti itu. Jadi kita cek satu-satu. Kemudian sini, nah ini dibuka juga boleh. Itu untuk tes samping. Sekarang kita ke belakang. Nah, kita buka bodi belakang. Pertama kita ceknya dari baut kap mesin. Nah, seperti ini. Kita pastikan bautnya nggak pernah kena kunci. Nah, belum pernah kena kunci seperti ini ya. Ini kena debu-debu aja, kotor. Berarti ini belum pernah dibongkar. Terus ini silen. Nah, pastikan asli semua. Silen-silen ini nggak ada yang gendut banget. Silennya kalau bikinan itu biasanya gendut. Dia gendut terus lembek gitu loh guys. Nah, ini masih aman semuanya. Las titik juga masih ada ya, kayak gini loh. Ini las titik masih aman. Ini juga las titik lah kayak gini, masih aman semua. Oke, ini juga las titik masih aman. Oke, ini las titik juga masih aman. Oke, sekarang terus buka ini, boleh dibuka. Nah, dites ada las titiknya apa enggak. Nah, kebetulan ini masih sudah rapat ya, jadi aku males buka-buka. Kalian bisa aja buka cas terus lihat las titiknya, kalau sudah kembalikan lagi gitu guys. Oke, seperti itu. Terus pintu samping ya, pintu samping kiri kita buka juga. Kita tutup lagi bagasinya. Nutupnya harus bunyi dum. Nah, dum gitu guys. Kita cek seperti ini, masih aman. Ini untuk pemula banget ya, kalian bisa cek sendiri lah. Nah, seperti ini. Oke, aman, mantap. Oke, ada las titik juga. Ini silinnya juga masih bawaan pabrik. Nah, seperti ini. Oke, nggak ada yang mencurigakan. Sekarang kita tes yang pintu depan. Di depan kita cek silen sama las titiknya. Oke, aman. Seperti itu guys. Itu untuk pengecekan aja, pengecekan unit ketika membeli mobil bekas. Kemudian cara terakhir adalah kita starter dan cek untuk kaki-kaki ya. Kaki-kaki biasanya ngeceknya setirnya digoyang-goyang. Jadi setirnya ini digoyang-goyang kayak gini, digoyang-goyang gini. Nah, bunyi apa enggak digoyang-goyang gini loh, bunyi tuk 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 atau tidak, seperti itu guys. Kita coba dengarkan mesinnya ya. Kita coba dengarkan mesinnya, kita starter kayak gini. Bismillah. Pastikan indikator semua nyala ya. Waktu kita kontak on, engine check nyala, terus indikator-indikator ini oli, terus kita starter. Bismillah.
Ketika di starter semuanya mati ya. Ini handbrake, tanda seru. Lepaskan handbrake dia mati. Oke. Nah seperti itu guys. Oke, sekarang kita ke bagian, jangan lupa kalau manasi mobil itu dibuka kaca, takutnya ngunci sendiri dia. Nah oke, kita dengarkan suaranya. Ada suara aneh enggak? Harusnya semua mobil mesinnya halus. Sampai ada suara rek 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 rek, atau dia pincang teng 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 teng. Nah, jadi nggak, iramanya nggak bisa pas teng 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 teng. Nah itu pas. Tapi kalau teng 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 teng. Nah, ada jeda-jeda yang nggak beraturan, itu perlu diwaspadai. Kalau ini alhamdulillahnya aman. Alhamdulillah aman. Suaranya juga masih, iramanya masih pas, seperti itu. Seperti itu aja. Terus kita cek bagian knalpot. Ini dipanasi lama nggak apa-apa ya, dipanasi lama sekitar 10 menit sampai kipasnya nyala boleh. Terus cek knalpot, wajib knalpotnya nggak ada asap putih atau hitam. Nah wajib kering kayak gini. Nah, wajib kering, nggak ada, ini bekas-bekas pembakaran aja, bukan oli basah. Yang penting bukan oli basah. Kalau oli basah itu bahaya, berarti bocor. Dan nggak ada asap putih. Nah seperti itu guys. Ya seperti itu aja. Lainnya sih, lainnya yo aman-aman aja. Kita cek electrical, ini kayak apa jenenge, si power window kayak gini. Nah ya standar aja. AC dinyalakan dingin atau enggak, seperti itu. Tapi itu kan gampang ya. Yang penting itu kita cek bodi bekas tabrak atau enggak, terus cek mesin suara kayak gini, seperti itu guys. Terus kita cek banjir, cek bekas banjir gampang lah. Kita cek aja dari sini ya. Nah ini ada karat-karat enggak? Nah ini bisa dicek ada karat-karat yang berlebih atau enggak. Ini karatnya ada, tapi ini karat oksidasi oksigen ya, oksidasi udara, jadi bukan karat banjir. Bisa dilihat dari bautnya nih loh, baut-bautnya masih banyak yang ori ya, masih banyak yang apa jenenge belum berkarat. Cek bagian sini juga. Nah ini itu juga nggak ada yang berkarat-karat. Ini karat oksidasi aja, perbedaan suhu. Jadi bukan karat yang berlumpur efek banjir, seperti itu bekas banjir. Nah seperti itu guys. Yo guys, gitu dulu guys ya untuk video apa jenenge, video singkat ini ya, terkait dengan pengecekan mobil bekas untuk pemula, cek bekas tabrak, bekas banjir, atau cek bodi-bodinya ya. Jadi kalian bisa lakukan sendiri. Kalau untuk apa jenenge, kita harus paham mobil bekas pasti ada cacatnya. Kalau kita bisa menerima, oke, ambil, harganya cocok, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak bisa terima, ya wes kita cari yang dari iklan yang lain ya, cari unit yang lain. Nah seperti itu. Kalau gini bumper cat ulang, repaint, belakang juga repaint, oke, nggak masalah. Ini ada gap, bagi saya nggak masalah. Mesin aman alhamdulillah, rembes nggak ada, kecuali yang boot cockle nggak masalah. Boot cockle gampang, memang semua mobil 100.000 km ke atas itu rata-rata boot cockle yang kena bocor. Tapi yang penting transmisinya nggak bocor, bagi saya itu aman. Selama transmisinya aman, kita anggap aman semua. Soalnya kalau transmisinya sudah bocor itu dandaninya berat, uangnya banyak, waktunya juga lama, seperti itu. Bodi-bodi meskipun ada tabrak-tabrak atau dekok-dekok tipis nggak masalah kayak gini. Ini dekok, bagi saya bisa diampuni lah, nggak masalah. Sebelah sini juga dekok. Nah ini masih bisa diampuni, seperti itu guys. Lain-lain nggak ada masalah, yang penting harganya cocok kalian. Unitnya ini sekitar kondisinya 80%, masih mesin sehat banget, terus bodi 80%, bagi saya sikat lah, gak masalah. Oke, yos guys, gitu dulu guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya, bye bye. Itu tips singkat aja buat pemula ketika mau membeli mobil bekas. Sekarang kita tutup. Nah, tutupnya dibanting ya, jangan dipencet, tapi dari sini setengah gini tutup. Nah
seperti itu guys.